Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Sigit yang telah menghantarkan kegiatan siang kali ini. Para pemustaka yang saya hormati, di tengah-tengah kita telah hadir di samping kanan saya ini adalah sahabat lama saya, ya, yang dulu kami bersama-sama merintis Dinas Kesehatan Provinsi Banten dari tahun berapa kita ya? 2002 ya? 2002. Terus akhirnya Ibu Leli pindah ke Bapeda tahun 2016. Jadi kalau saya sendiri kan memang lama di Dinas Kesehatan, Bu Leli akhirnya beralih ke Bapeda ya, Bapeda tahun 2016. Para pemustaka sekalian, dalam hari ini kita coba membedah buku ya, masalah kependekan ya, atau stunting pada anak balita sesuai dengan analisis prospek penanggulangan di Indonesia. Ini bukunya yang akan kita coba bedah, yang penulisnya yaitu Astuti Lamid. Yang ini dicetak tahun 2015 ya, cetakan pertama tahun 2015. Insya Allah kita akan berdiskusi panjang kurang lebih 1 jam ke depan untuk membahas permasalahan stunting ini ya, permasalahan stunting yang insya Allah nanti akan dibedah langsung oleh Ibu Leli Herawati. Selamat datang Ibu Leli. Iya. Ini Bu Leli ini seorang ibu bidan ya, para pemustaka yang sebenarnya udah berkecimpung lama nih di Bapeda. Jadi mungkin sekaligus kita mengupas awal mulanya program stunting ini ada, sampai bagaimana sih pelaksanaan stunting di Provinsi Banten, terus juga bagaimana rencana ke depan ya, rencana ke depan. Karena ini masalah stunting merupakan menjadi hal isu utama, wabil khusus sekarang udah mulai naik lagi nih isunya, karena kemarin hilang masalah COVID ya, ketutup masalah COVID, sekarang udah mulai naik lagi. Apalagi ini bicara stunting ini, Provinsi Banten juga kategorinya udah masuk tinggi ya, masuk tinggi ya. Mudah-mudahan dengan bedah buku pada siang hari ini kita bisa ikut serta bagaimana melakukan pencegahan stunting. Oke, Bu Leli, saya di sini coba ingin bertanya-tanya nih, ya, Kita diskusi santai saja, Kita diskusi santai karena ini adalah hari Jumat. Mudah-mudahan kita dengan memberikan pencerahan kepada pemustaka, mudah-mudahan ini juga salah satu bentuk ibadah kita ya di hari Jumat yang penuh berkah ini, Bu Leli. Oke, Bu Leli. Kalau saya coba melihat dari buku ya, buku stunting yang ditulis oleh ya Astuti Lamid ini dikeluarkan tahun 2015 ya. Kalau kita melihat tahun 2015 ini kan kelihatannya, kemarin saya buka-buka itu ada bahasa stunting itu yang 2015 dengan sekarang ini kelihatannya agak berbeda nih ya. Menurut Bu Leli, yang terdahulu apa dan yang sekarang sebenarnya apa sih perbedaannya bicara stunting? Silakan Bu Leli. Terima kasih Pak Mahmud. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pustaka di Provinsi Banten. Saya saat ini senang sekali nih ketemu tadi ya, Pak Mahmud menjelaskan. Ini ketemu lagi kita di sini ya, Pak Mahmud. Tadi Pak Mahmud sudah jelaskan bahwa saya itu dengan Pak Mahmud dulu di Dinas Kesehatan Provinsi, apalagi kita dulu di promosi kesehatan ya. Promosi kesehatan. Ya, kaitannya memang dengan penyuluhan kesehatan, edukasi ke masyarakat seperti itu. Kebetulan di 2016 saya di Bapeda dan jadi ketemu lagi Pak Mahmud karena saya di bagian kesehatan gitu, kesehatan seperti itu. Mungkin kita langsung saja ya. Okay. Kalau kita melihat buku tadi Pak Mahmud sudah jelaskan bahwa ini buku masalah kependekan atau stunting ini yang ditulis oleh Bu Astuti Lamid ini, memang ini cetakannya 2015 ya Pak, sedangkan sekarang itu sudah banyak yang terbit sebetulnya buku-buku yang terbaru, tapi memang ini kita karena memang ini ada koleksi dari Dinas Perpustakaan Provinsi Banten,
sehingga kita harapkan para pemustaka itu bisa membaca seperti itu ya, bisa mendatangi di perpustakaan provinsi ini. Tadi pertanyaan Pak Mahmud memang menarik ya Pak. Kalau dulu itu di 2015 kan ini bukunya masih disebut stunting itu kependekan. Jadi pendek gitu, anak balita yang pendek seperti itu. Tapi sebetulnya kalau pendek itu kan lebih identik dengan ada kaitannya dengan herediter atau keturunan. Nah, sebetulnya kalau karena ini ya dinamis. Jadi definisi untuk stunting ini sebetulnya gagal tumbuh. Jadi banyak faktornya, banyak penyebabnya, tidak hanya memang dari keturunan seperti itu. Gitu Pak. Oke. Kenapa sih menjadi hal yang sangat penting ini Bu Leli ketika bicara stunting? Kok kayaknya kalau anaknya stunting itu kayak mau kiamat gitu tuh. Kenapa sih sebenarnya ini menjadi penting nih? Mungkin pemustaka juga masih bertanya-tanya kan. Apa sih menjadi hal yang penting menjadi akhirnya stunting ini menjadi program prioritasnya pusat maupun di Provinsi Banten? Silakan Bu Leli. Nah, tadi Pak Mahmud sudah menjelaskan kalau stunting itu menjadi isu ya. Jadi memang saat ini tadi COVID sudah selesai. Sekarang naik lagi stunting. Nah, memang ini sudah menjadi isu nasional. Dan kebetulan memang Banten itu masuk 12 provinsi untuk diintervensi oleh pusat. Termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, daerah Sulawesi seperti itu. Sumatera Utara juga. Nah, ini kenapa sih stunting itu seperti tadi yang kamu sebutkan, seolah-olah kalau kena stunting itu masyarakat itu heboh gitu. Dan ini menjadi isu nasional. Karena kenapa stunting itu akan jadi bukan hanya untuk dilihat itu kan kalau anak balita atau bayi itu hanya diukur tinggi badannya, berat badannya berapa per umur dibandingkan seperti itu. Tapi harus dilihat juga perkembangannya. Kalau dulu untuk pemeriksaan bayi balita itu hanya ini lingkar lengan, kemudian tinggi badan, berat badan. Nah kalau sekarang itu sudah ke lingkar kepala. Karena apa? Itu kaitannya dengan kecerdasan. Jadi kalau misalnya anak stunting itu bisa menjadikan anak itu kurang cerdas seperti itu. Kemudian bisa juga ke arah penyakit-penyakit ke arah penyakit-penyakit yang memang disebabkan karena tadi kan faktor gizi kemudian faktor sosial ekonomi. Bukan hanya itu saja Pak, ada juga faktor air minum misalnya karena kebutuhan air minumnya tidak bersih, kemudian ada kaitannya juga kebutuhan misalnya untuk buang air besar itu ada kaitannya Pak seperti itu. Jadi kemudian pola asuh orang tua misalnya dikasih makan, kalau misalnya nggak mau makan udah didiemin aja kalau misalnya gitu ya, orang tua harusnya kan dirayu seperti itu, gimana sih dia bisa makan dengan baik dengan kebutuhan yang gizi. Nah ini memang kaitannya juga dengan ekonomi masyarakat juga ya. Seperti itu. Baik Bu Leli, para pemustaka, siang hari ini menjadi siang yang sangat hangat sekali bagi kita semua. Karena kalau saya baca di dalam buku ini, saya melihat bahwa tidak hanya Indonesia, tetapi di dunia juga ya. Kalau dilihat dari WHO tahun 2014 itu kan kurang lebih ada 162 juta ya balita. Kalau mungkin dengan 2014 sampai dengan sekarang itu ada perubahan yang signifikan nggak di secara dunia gitu ya? Kita bicara dunia dulu deh gitu ya. Jadi akhirnya nanti kita mengerucut sampai ke Provinsi Banten gitu loh, sehingga ini menjadi prioritas. Di dunia sendiri seperti apa sih WHO? Ini ya, karena kenapa menjadi isu nasional, isu dunia juga ya, sampai WHO itu ada penelitian bahwa dari WHO itu tahun 2014 itu 162 juta. Nah ini menurut data yang terbaru tahun 2020, kalau tadi kan 2014 menurun secara signifikan, sekarang itu 149,2 juta jiwa di dunia seperti itu. Kemudian kalau misalnya di Indonesia, data terakhir itu 2013 8,9 juta balita yang terkena atau terdapat angka prevalensi stunting. Kemudian di Indonesia ini ada survei yang terbaru nih Pak Mahmud. Jadi survei status gizi Indonesia atau status gizi balita Indonesia menurun tuh sekitar 5,33 juta atau balita, atau kalau dipersenkan itu 24,14%.
Iya. Jadi sekitar berapa ini? 8 tahun ya. 8 tahun ini sudah menurun sekitar 3,6 juta. 3,6 juta. Berarti kalau di rata-rata per tahun itu 1, sedikit ya? Iya, memang sedikit ya? Nggak nyampe 1 juta ya. Berarti ini mungkin yang akhirnya menjadi penting ya. Ya, Kalau target sendiri untuk pemerintah pusat ya, Ya. untuk tahun 2024 itu berapa sih Ya. Bu? Nah, ini sudah ada di dalam RPJMN ya. RPJMN. Ini merupakan prioritas visi-misi presiden Ya. kita Pak Jokowi di 2024 2024 itu targetnya adalah 14%. 14%. Nah, Banten kita sekarang di 24,5. 24,5. Masih tinggi. Masih tinggi. Dan memang makanya Banten itu menjadi 12 provinsi intervensi. Intervensi ya. Ya, Intervensi. nasional. Oke, baik para pemustaka sekalian, kita akan mengupas lebih detail nanti ya terkait bagaimana sih yang bisa mempengaruhi. Jadi sehingga nanti kita bisa mengintervensinya sampai mana nih. Termasuk para pemustaka sekalian, kira-kira ambil peran apa nih para pemustaka? Apakah ikut serta mengkampanyekan tentang bagaimana pentingnya gemar membaca seperti itu? Nah, inilah nanti para pemustaka bisa melihat porsi mana nanti para pemustaka bisa ambil bagian dalam ikut serta menurunkan kasus stunting di Provinsi Banten. Tadi kalau melihat mendengar dari Bu Lely dari 12 provinsi ya. 12 provinsi. Terbesar itu ya? Iya, terbesar 12 ya. provinsi Tertinggi. Kasus stunting. Iya. Oke. Jadi Bu Lely, kalau bicara analisis ya dari buku ini kan melihat itu kan tadi di awal juga disampaikan, ini masalah yang sangat kompleks sekali ya. Ada bicara masalah ekonomi dan lain-lain gitu ya. Mungkin Bu Lely bisa menambahkan kira-kira di dalam tahun ini kira-kira hal-hal apa saja sih yang paling dominan ya, paling dominan yang dapat mempengaruhi bagaimana menurunkan angka stunting tersebut. Silakan Bu Lely. Ini ya, kalau kita lihat dari analisis kan kita memang sekarang lagi membedah buku ini. Betul. Ya. Jadi dari analisis buku ini memang masih relevan sebetulnya. Relevan. Ya, meskipun 2015. Tapi ini ada perkembangan karena memang ini dinamis ya, baik intervensi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau di buku ini bahwa besar masalah kependekan atau stunting itu bisa dari masalah faktor gizi dan non gizi. Kalau misalnya gizi itu asupan makanan, kemudian kalau non gizi itu bisa dari demografi, misalnya penduduknya seperti apa, kemudian sosial itu tingkat sosial masyarakat, kemudian tingkat ekonomi seperti itu, kemudian pendidikan orang tua seperti itu. Jadi memang sangat berpengaruh terhadap pendidikan, mungkin pola asuh seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat dari analisis yang saat ini yang terkini ya, itu untuk survei status gizi balita ini, yang disurvei itu atau yang berpengaruh, yang pertama adalah tingkat pendidikan, sama tadi tingkat pendidikan orang tua. Tingkat pendidikan orang tua itu sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian jenis pekerjaan, nah ini kalau Bu Astuti tidak menjelaskan memang untuk karakteristik dari pekerjaan. Ternyata pekerjaan orang tua juga pengaruh terhadap perkembangan stunting ini. Kemudian kepemilikan aset, mungkin dari ekonomi, kalau ekonominya semakin baik, berarti kan stuntingnya juga semakin bisa ditekan seperti itu. Kemudian kartu perlindungan sosial, karena ini memang kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin 2015 ini kan belum diteliti, mungkin ya belum dianalisis sama Bu Astuti ini. Tapi saat ini kalau misalnya punya kartu perlindungan sosial atau BPJS ya kalau sekarang itu, berarti kan lebih, kalau misalnya anaknya sakit bisa lebih cepat ditanganinya seperti itu. Kemudian itu kaitannya juga dengan jaminan kesehatan ya. Kalau dari jaminan sosial, misalnya kalau orang tidak mampu kan mempunyai misalnya kartu pendidikan gratis, kemudian kartu bantuan sosial seperti itu Pak. Nah, kemudian akses pangan untuk akses pangan. Kalau sekarang ini kan kita lewat Badan Ketahanan Pangan atau Dinas Ketahanan Pangan itu
mengedukasi masyarakat itu misalnya di pengarangan-pengarangan ada KRPL namanya. KRPL. Jadi kawasan untuk ini ketahanan pangan. Jadi misalnya kawasan rumah untuk pangan lestari. Jadi misalnya menanam cabai, kemudian menanam tomat, kemudian menanam sayuran-sayuran yang lebih mudah gitu. Jadi ada kawasan rumah pangan lestari atau KRPL. Karena kan memang sekarang ya kalau mau bahan-bahan seperti itu juga kan bahan pangan sangat mahal ya, seperti itu. Jadi mengedukasi masyarakat. Kemudian pola asuh ibu atau pola asuh yang orang tua mengasuh orang tua pengasuh. Tadi sudah disampaikan juga bagaimana mendidik anaknya seperti itu untuk pola makan anak. Kemudian nggak dilihat hanya mau makannya juga, tapi kan kandungan gizinya. Misalnya seperti itu. Kemudian faktor lingkungan, saya disebutkan kesehatan lingkungannya, bagaimana apakah mempunyai jamban nggak? Kalau misalnya punya jamban dipakai nggak jamban seperti itu. Kemudian akses pelayanan kesehatan, tentu saja ya kita sama-sama pernah di kesehatan di Kuala untuk akses pelayanan kesehatan yang terdekat atau terjangkau oleh masyarakat itu akan berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Itu Pak. Oke. Baik para pemustaka yang selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara stunting ya yang ditulis oleh Astuti Lamid ini memang ada sedikit-sedikit perubahan ya dengan perkembangan tiap tahun ya, tiap saat ini ya, seperti itu. Nah, para pemustaka sekalian, kalau tadi yang disampaikan Bu Leli, jadi sebenarnya banyak poin-poin di mana para pemustaka bisa masuk ambil bagian ya, ambil bagian. Di mana kalau dilihat ini tiap hari Bu Leli, ini alhamdulillah nih target kita bisa mencapai 200 pemustaka yang bisa hadir ke sini ya, ke perpustakaan. Itu rata-rata kebanyakannya kalau kita lihat ini adalah para mahasiswa ya, siswa. Tapi kalau lihat tadi apa yang disampaikan dengar oleh Bu Leli sampaikan, jadi di sini sebenarnya yang paling penting itu adalah kalau yang saya tangkap pertama adalah ini calon pengantin ini. Ya, calon pengantin ya. Calon pengantin, terus yang kedua adalah para ibu-ibu nih, para ibu-ibu, karena kalau bicara pola asuh itu kan adalah khususnya para kaum Hawa ya, kaum Hawa. Gitu. Jadi sampai ada pepatah kata katanya yang paling mulia itu seorang perempuan itu adalah menjadi istri dan ibu yang solehah, kan seperti itu ya. Baik para pemustaka, nanti kita akan bedah ke bab 2 Bu Leli, bab 2 dari buku yang kita bedah hari ini dari Astuti Lamid. Nah, Bu Leli, tadi ketika bicara stunting, bicara pendek, ya, berat badan tadi di awal ya, itu sangat ini. Nah, sebenarnya kalau hal cara penghitungan bagaimana sih sehingga dikatakan anak itu disebut stunting? Mungkin ada cara perhitungan sendiri yang mungkin Bu Leli bisa menjelaskan kepada pemustaka dan mungkin nanti pemustaka bisa menyampaikan juga kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan cara penghitungannya yang paling mudah untuk para pemustaka bisa menjelaskan juga kepada masyarakat sekitar. Silakan Bu Leli. Baik, Pak Mahmud. Nah, tadi sudah dijelaskan apa sih stunting itu ya Pak, definisinya. Jadi sebetulnya kalau stunting itu cara mengukurnya itu sangat mudah. Jadi anak itu dibawa ke posyandu. Posyandu ya. Pelayanan kesehatan, dia seperti itu ke puskesmas. Nanti si anak ini diukur Pak Mahmud sebetulnya kan karena kita ini bicara kependekan ya atau stunting ya, karena kan di buku ini kependekan atau pendek seperti itu. Jadi tinggi badan itu atau panjang badan ya, menurut umur. Jadi misalnya dia itu sebetulnya ada standar ya, di buku ini juga sudah ada. Jadi ya. Disebutnya standar deviasi. Kalau kurang dari 2 standar deviasi itu dia ada termasuk kategori pendek atau sangat pendek seperti itu. Nah ini kalau
kalau misalnya nanti masyarakat biar lebih mudah untuk mengetahuinya, silakan itu karena kan memang harus diukur oleh petugas kesehatan. Iya. Kader juga bisa kader ya? Atau kader. Kader. Di posyandu bisa oleh kader Pak Mahmud. Iya. Jadi nanti bisa dilihat dari skor-skornya ini masuk ke normal atau masuk kategori stunting seperti itu. Kalau itu bisa dilihat dari KMS juga nggak? Bisa. Oh, KMS ya. Perkembangannya kan ada di KMS itu kartu menuju surga ya? Oh, bukan ya. Kartu menuju sehat para pemustaka ya. Punya kartu yang lainnya ya, kartu menuju surga. Kartu menuju surga ya. Karena itu yang paling penting sekarang lagi diperlukan adalah kartu menuju surga, Pak. Gitu ya. Apalagi para pemustaka yang calon-calon istri dan calon-calon ibu rumah tangga ini juga sangat penting. Kartu menuju surga salah satunya adalah mencintai dan menyayangi keluarganya, Pak. Saya juga sangat senang nih Pak Mahmud sekarang berpeci nih. Enggak, karena ini kebetulan hari Jumat. Karena tadi baru beres sholat bareng Mas Sigit tadi ya, Mas Sigit ya? Seperti itu. Ya begitu Pak Mahmud. Jadi diukurin juga bisa. Selain oleh tenaga kesehatan bisa juga oleh kader. Karena ada alat tersendiri tuh. Kalau di buku ini kan untuk dari buku ini disebutkan itu melalui dikrotais atau pita alat ukur. Tapi sebetulnya hampir sama. Kalau sekarang kan namanya antropometri. Ya. Itu kan hanya alat ukur saja dan memang sudah standar seperti itu. Terus tadi saya menarik juga tuh Pak Mahmud menyampaikan calon pengantin. Nah, untuk mencegah stunting ini Pak Mahmud, kita kan sebetulnya tidak dari hilir ya. Maksudnya udah stunting baru diintervensi. Harusnya kan dari hulu. Tadi Pak Mahmud sudah menunjukkan kita itu dari calon pengantin atau dari remaja. Dari remaja. Itu para pemustaka, ingat. Calon pengantin. Dari remaja itu dikasih misalnya tablet tambah darah. Kemudian harus makan makanan bergizi ya. Tablet tambah darah itu untuk gadis. Untuk gadis ya. Itu yang bau-bau itu ya, Bu? Iya, yang bau-bau. Tapi emang harus ini ya, harus yakin. Itu berapa itu, Bu, untuk tablet tambah darah itu? Yang ideal, yang sesuai dengan anjuran dari tenaga kesehatan? Setiap hari minum tablet tambah darah. Setiap hari? Iya, kalau itu lagi pas haid. Seperti itu kan itu bisa. Jadi itu pas haid aja, Pak? Iya, pas haid. Sebetulnya pas haid pas haid. Lebih akurat ya kan. Selebihnya kan memang harus makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi. Kemudian untuk selanjutnya kalau dari remaja kan dia menuju dewasa. Tadi persiapan untuk calon pengantin. Calon pengantin juga kan persiapan untuk menikah. Nanti ini ada kaitannya juga dengan KUA. Jadi bukan hanya urusan kesehatan aja ya gitu. Nah ini KUA juga mengedukasi bahwa untuk persiapan pengantin itu harus yang misalnya umurnya sekian, minimal 21 itu kan ada undang-undangnya Pak Mahmud ya. Kemudian nanti pada saat menikah kan nanti persiapan hamil. Nah persiapan hamil juga harus ada pemeriksaan ibu hamil. Kalau dulu kan bangun 4 kali, sekarang itu udah 6 kali minimal untuk pemeriksaan kehamilan. Oh, dulu mah sampai ke-4 dong ya? Iya. Ke-4 kan sampai ke-6? Oh, ke-6. Dan itu juga diperiksanya harus selain perawat bidan dokter. Sama dokter? Iya. Wajib sekarang dokter? Ya minimal 1 atau 2 kali itu pemeriksaannya. Di antara 6 itu? Persalinan wajib sekarang. Persalinan wajib ya? Persalinan itu 1 dokter, 1 bidan, 1 perawat. Tapi kalau misalnya tidak ada dokternya bisa 2 bidan dan 1 perawat. Itu ada Permenkesnya seperti itu. Nah dari tadi pas melahirkan, jadi nanti pas bayi, nah itu terus kalau sampai ke remaja lagi ya. Jadi seperti itu untuk mencegah dari stunting. Jadi sebetulnya dari hulu kita ini, bukan di hilir setelah stunting baru diintervensi itu sudah terlambat namanya seperti itu. Ya ini ada hal yang sangat menarik ya pada diskusi pada siang hari ini. Karena tadi yang saya sampaikan pemustaka ini rata-rata ini bakal menjadi calon-calon pengantin, ya calon-calon pengantin. Tadi disampaikan oleh Bu Leli, jadi bicara stunting tidak lagi bicara ketika baru kejadian baru kita intervensi, tapi menjadi hal yang penting adalah di saat masa remaja juga menjadi penting. Nah, apalagi kita kasus terbesar itu, apakah masih sama nih kasus terbesar kita adalah perdarahan? Oh iya masih sama ya, masih sama. Nah kematian ini ibu maksudnya. Kematian ibu ya, perdarahan. Nah ini menjadi tinggi juga. Baik para pemustaka, kita akan berdiskusi lanjutan. Yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan nih Ibu Leli. Tadi disampaikan bicara calon pengantin. Berarti di sini penting sekali peran dari sektor lain ya, selain kesehatan. Sektor lainnya itu dari Kementerian Agama.
Bagaimana di Provinsi Banten sendiri, Bu Leli, Ya. berkaitan dengan pentingnya memberikan penyuluhan terhadap para calon pengantin ini? Di Banten sendiri seperti apa sih? Sendiri, Ya. baik Pak Mahmud. Kalau di tingkat provinsi, Ya. karena itu kan memang kewenangannya di kabupaten kota. Kabupaten ya. kota. Ya, jadi kita itu sudah sudah ada dalam baik perencanaan maupun pelaksanaan. Ya. Kabupaten kota itu sudah bekerja sama, bahkan ada MOU Pak Mahmud. Jadi untuk calon pengantin ini diharuskan atau diwajibkan ke puskesmas dulu atau ke fasilitas pelayanan kesehatan dan untuk suntik TT dulu, kemudian mendapat penyuluhan, kemudian untuk screening Pak, untuk screening juga. Jadi diperiksa ini sebetulnya dari usia, kemudian dari kematangan, karena kan memang untuk pernikahan ini harus siap dong ya secara usia gitu, memang secara usianya harus cukup matang seperti itu. Karena kan nanti ada persiapan untuk kehamilan, untuk kehamilan yang sehat itu tentu saja dari umur yang reproduksi sehat. Reproduksi sehat kan umur 21 sampai 30 tahun. Seperti itu. Jadi itu sudah ada MOU Pak di kabupaten kota itu. Jadi sebelum daftar pernikahan ke KUA harus screening dulu di puskesmas seperti itu. Jadi mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi idealnya untuk menikah itu umur berapa sih, Bu Leli? Kalau itu kan memang ini ya undang-undang menurut undang-undang itu minimal 21. Tapi kalau udah kebelet ya, para pemustaka untuk yang kebelet ditahan dulu. Minimalnya sampai umur 21 tahun ya. Karena kan definisi anak juga kan sampai umur 21 kan. Iya. Itu. Jadi sudah harus memang matang pernikahannya. Harus matang ya. Jadi ketika bicara stunting sangat kompleks sekali. Oke, baik, mungkin ada pemustaka yang ingin bertanya, silakan. Iya Pak, ini ada yang bertanya dari Ibu Tiara Ratih Iskandar. Ibu siapa? Tiara Ratih. Oke. Batasan sampai disebut stunting itu tinggi berapa? Iya. Terus ada lagi dari Pak Buang ini izin bertanya, apakah anak yang pendek selalu stunting? Dari Pak Buang. Apakah anak yang pendek selalu disebut stunting? Mungkin kan bisa orang tuanya mungkin dari yang pendek kayak gitu kan, apakah nanti anaknya terus disebut stunting kayak gitu? Oke, Bu Leli. Ini terima kasih nih pemustaka. Wah, ini luar biasa nih pertanyaannya ya. Saya kira ini yang akhirnya memicu diskusi kita semakin hangat nih, Bu Leli. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Tiara ya? Iya, Tiara Ratih. Tiara Ratih. Ibu Tiara Ratih katanya batasan. Batasan sampai sehingga disebut stunting ya? Ya, disebut stunting. Berapa itu, Bu Leli? Nah, sebetulnya kalau kita lihat di sini juga ada ya. Di buku ya? Iya, pemustaka makanya bisa datang ke Perpusda Banten nih, ada buku ini. Di sini juga sudah dijelaskan di sini gimana untuk jadi dari ukuran berapa, karena di sini memang disesuaikan dengan usianya. Usianya dari 0 bulan sampai memang ini balita ya, seperti itu sampai 60 bulan. Di sini ada standarnya gitu. Jadi kalau misalnya dia umurnya kan di sini ada pakai standar deviasi seperti itu. Jadi di sini ukuran berapa per umurnya tergantung anaknya, jadi usia anak seperti itu. Jadi usia anak nanti di grafiknya, kalau misalnya nanti di bawah garis ini berarti dia masuk stunting seperti itu. Ada masuk juga. Coba Bu, mungkin biar lebih jelas nih Pak Pemustaka. Contoh misalkan Ibu Tiara ini anaknya mungkin umurnya 2 tahun misalkan. Idealnya berapa tuh Bu? Berarti 24 bulan ya. 24 bulan. Iya. Sebetulnya kalau misalnya untuk panjang badan itu untuk umur 2 tahun itu sekitar 89,6 cm atau 96. 89 sampai 96 cm. 89. Oke. Seperti itu. Contohnya ya. Iya, contohnya. 2 tahun kan memang kalau dilihat juga sebetulnya dari bayi itu pas lahir. Kalau yang normal itu kan tidak jadi harus lebih dari 45 cm. 45 cm. Kalau kurang dari 45 cm biasanya mengindikasikan ke depannya seperti itu Pak. Iya. Oke. Itu dari pertanyaan Bu Tiara ya. Iya. Terus tadi ada dari Pak Buang ya. Bicara pendek nih. Kalau anak pendek itu apakah dikategorikan stunting? Iya. Memang benar nih Bu Leli ini banyak pertanyaan dari masyarakat juga nih, bukan hanya dari Pak Buang nih ya. Dari Pak Buang. Termasuk saya juga. Anak saya itu
kecil tapi alhamdulillah tapi Cerdas, lincah, cerdas gitu. Satset kan bahasa keren sekarang kan. Yang bahasa kerennya ini pemusaka bicaranya satset itu. Itu apa kan dikategorikan stunting? Pak Buang. Iya, Pak Buang ini. Ya. Nah, kalau kita lihat Pak Mahmud Iya. definisi dari sini, memang ini sebetulnya stunting itu kependekan ya. Kependekan. Nah, sebetulnya kan tadi itu ilmu itu dinamis. Sebetulnya pendek itu kan kalau stunting itu kan sekarang itu gagal tumbuh atau itu stunting itu kan dilihat juga dari kecerdasan. Kalau misalnya anak, maksudnya standarnya ya, atau disebut pendek seperti itu, tidak mesti stunting seperti itu, karena kan memang itu dilihat dari kecerdasannya, makanya kenapa diukur juga lingkar kepalanya, kecerdasan dan pertumbuhan. Kalau misalnya kecerdasan bisa diukur dari lingkar kepala ya? Iya kan dari awal. Kalau anaknya gede kepalanya, enggak juga ya? Gitu. Kalau kecerdasan itu kan pertumbuhan, kan pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan. Maksudnya dilihat dari perkembangannya. Dia misalnya 6 bulan atau 7 bulan belum bisa apa-apa, Pak Mahmud belum bisa duduk. Belum bisa duduk. Nah itu kan ini juga. Kemudian dia misalnya belum bisa meraih belum bisa meraih apa yang ada di depannya. Itu kan ada perkembangannya. Kalau misalnya stunting atau pendek itu tumbuh saja, tapi perkembangannya tidak. Makanya tadi itu sebetulnya kalau lingkar kepala, lingkar kecerdasan itu bukan dari besarnya. Takutnya, anak ini gede kepalanya gitu kan, cerdas gitu kan, isinya banyak buku-buku gitu kan, gitu kayak pemustaka ini cerdas-cerdas nih, cerdas-cerdas. Jadi katanya kalau orang yang ingin belajar itu adalah pemilik masa depan. Orang yang tidak pernah mau belajar adalah pemilik masa lalu. Makanya penting untuk datang selalu ke perpustakaan, ya, gitu. Ya, mungkin para pemustaka bisa tulis di kolom komentar di Instagramnya Perpusda Banten. Para pemustaka sekalian, jadi bagi para pemustaka yang belum bisa ikut serta siaran langsung hari ini, juga bisa dapat diakses nanti di YouTube ya, di YouTube DPK Provinsi Banten ya, DPK Provinsi Banten. Oke, Bu Leli, kita bicara ke bab 3 nih. Kita bicara ke bab 3. Bab 3. Nah, ini bicara tadi sebenarnya sudah dibahas juga nih, bicara penyebabnya nih ya, penyebabnya. Dan ternyata penyebabnya itu sekarang sudah berubah ya, berkembang lebih detail lagi, sampai tadi bicara masalah pentingnya sanitasi, pendidikan, termasuk pekerjaan, pekerjaan seperti itu. Nah, jadi Bu Leli, ini berarti hal yang sangat penting kalau saya lihat tadi adalah bicaranya perilaku, yang saya tangkap bicara perilaku. Bicara pola asuh. Contoh kayak saya, ketika saya senangnya itu ikan kembung, anak saya pasti senang ikan kembung gitu. Nah, mungkin Bu Leli ada tips-tips bagaimana agar ibu-ibu ini bisa akhirnya menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Silakan Bu Leli. Oke, jadi ini trik ya, trik yang memang biar anak itu pada saat makan itu suka gitu kan. Nah, ini memang pola asuh dari mulai 6 bulan ya, kan sekarang ASI eksklusif itu mulai dari 6 bulan. Kalau dari 0 sampai 6 bulan itu kan ASI tok dari ibunya. Kemudian dari mulai 6 bulan dia bertahap dikasih makanan yang cair, kemudian agak padat sampai pada usia 12 bulan kan sama kita ya, sebagai orang tua makannya yang ada untuk dewasa seperti itu. Mungkin untuk triknya itu bisa dari keanekaragaman untuk nutrisinya ya, Pak. Kalau tadi kata Pak Mahmud senangnya kembung ya, anaknya kembung juga kan. Yang penting protein jangan kembung, para pustaka. Jadi nanti selain ikan, memang ikan yang paling ini ya, karena kan omega 3 gitu. Kemudian kalau jenis ikan itu kan dicerna oleh pencernaan itu oleh usus itu lebih mudah gitu, sehingga jadi dia lebih bagus untuk penyerapannya dibandingin daging, Bu? Iya, sebetulnya kalau daging itu kan ini ya, jadi lebih lama gitu. Kemudian misalnya divariasikan juga Pak Mahmud dengan buah gitu kan. Buah nanti disesuaikan dengan kesenangannya gitu ya. Kemudian kalau misalnya nanti dia butuh suplemen juga kan, misalnya vitamin, apalagi nih ya bagi balita ini dari umur 6 bulan nih Pak Mahmud, kan ada bulan vitamin A ya. Nah ini dari mulai 6 bulan itu diberikan vitamin A seperti itu sampai 5 tahun.
Kemudian tadi yang pasti pola asuh, jadi anak itu kalau misalnya tidak mau makan ya tidak dibiarkan aja, ya sudah tidak makan, tapi gimana caranya anak itu mau makan dengan diajak bermain, dengan diajak sambil belajar, seperti itu. Oke, baik para pemustaka, itu tadi contoh ya, trik bagaimana nanti ketika kalau pada pemustaka menjadi seorang ibu ya, itu tadi trik-triknya gitu ya Bu Leli ya. Nah, lalu bicara pendidikan nih, bicara pendidikan. Kalau menurut Bu Leli nih, kalau menurut Bu Leli nih ya, kita nggak bicara menurut buku ya, bicara menurut Bu Leli. Pendidikan yang ideal itu sebenarnya kan kalau dulu kan wajib belajar berapa tahun? 9 tahun ya? Berapa tahun? Sekarang 12 tahun ya. Sekarang 12 tahun ya? Iya. Wajib belajarnya ya. Belajar 12 Lalu tahun. bagaimana solusi menurut Bu Leli bagi para khususnya nih para pemustaka, mungkin ada tetangganya ya, saudaranya, ketika misalkan ada anak yang kurang mampu, ketika pendidikannya, oh karena uangnya kita terbatas, misalkan nggak bisa melanjutkan sekolah, mungkin ada trik-triknya Bu Leli. Nah, untuk pendidikan, nah ini merupakan salah satu faktor juga ya Iya. untuk prevalensi stunting yang tinggi ini. Tentunya kalau pendidikan ini kita itu orang tua, jadi mulai dari rumah, maksudnya belajar dari kecil sejak dini, gitu kan. Kalau misalnya kita sering di belajar, kita untuk perkembangan anak itu Pak, mulai dari umur 6 bulan kan dia sudah meraih apa, kemudian kan dia mulai setahun sudah mulai belajar. Nah, untuk pendidikan yang awal itu kan ada PAUD nih Pak. PAUD. Nah, sekarang itu PAUD ini udah ada di pelosok-pelosok ya, sampai ke kampung-kampung sudah ada PAUD. Sudah ada PAUD. Ya, pendidikan anak usia dini ya. Itu memang di pemerintahan juga merupakan kewenangan kabupaten kota. Kabupaten kota sekarang ya. Itu PAUD itu sudah ada sampai ke pelosok desa. Desa. Kemudian nanti setelah PAUD mungkin bisa mengikuti TK, SD. Nah itu sebetulnya itu pengaruh juga Pak. Nah sampai misalnya pendidikannya tinggi. Kalau misalnya ada yang tidak mampu, tadi Pak Mahmud kan memang ada bantuan-bantuan juga ya dari pemerintah ya. Misalnya kartu pintar ya seperti itu. Yeah. Kemudian ada bantuan, misalnya bantuan juga dari pemerintah daerah maupun kabupaten kota, provinsi atau dari pemerintah pusat. Itu kan KIP ya. PKI ya. Oke. Baik Bu Leli. Tadi bicara pemustaka, bicara pendidikan. Nah, yang selanjutnya adalah bicara lingkungan nih. Lingkungan. Katanya kalau kita dekat dengan orang yang wangi, otomatis ke bawah wangi. Kan gitu ya, ada pepatah seperti itu. Nah, menurut Bu Leli nih, kalau misalkan, ya mohon maaf, ketika misalkan ada di pedesaan, katanya, ada di perkampungan. Sekarang tadi yang disampaikan Bu Leli bicara ada pemanfaatan pekarangan rumah, pemanfaatan rumah. Karena yang ada di masyarakat itu masih persepsinya adalah kalau yang makanan sehat itu adalah makanan yang mahal, makanan mahal. Jadi kalau tadi saya menangkap dari apa yang disampaikan Bu Leli, ini ada pepatah sehat itu tidak harus mahal. Seperti itu. Mungkin Bu Leli bisa menjelaskan. Ketika bicara sehat itu tidak mahal itu seperti apa sih Bu Leli? Nah ini tadi kaitannya dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan, betul. Itu. Jadi pangan itu juga sebetulnya sangat berpengaruh terhadap prevalensi stunting ya, secara umum di Indonesia. Nah, untuk program pemerintah itu kan ada KRPL itu tadi yang saya sebutkan ya, kawasan rumah pangan lestari. Jadi ini kita bisa bapak ibu gitu ya di rumah bisa menanam misalnya pohon-pohon atau sayuran gitu, sayuran atau misalnya apa itu bumbu-bumbu ya, misalnya ya kayak tomat, kemudian sayuran tuh ada kangkung, ada bayam, seperti itu ya, dan itu yang lebih mudah. Itu juga ada Pak program bantuan dari pemerintah, jadi memberikan bibit-bibitan seperti itu. Itu ke dinas apa tuh? Ke dinas ketahanan pangan. Oh, udah ada ya bibit-bibit ya? Ada. Oh, jadi pemberian untuk ke keluarga yang kurang mampu. Jadi ini diharapkan masyarakat, bapak ibu di rumah ya. Jadi pekarangannya meskipun sempit, daerah perkotaan itu Pak Mahmud, meskipun misalnya kita daerah Tangerang Raya, bagus itu mereka itu sudah menanam meskipun rumahnya sempit itu. Kalau di kampung-kampung kan memang biasanya luas-luas ya gitu, bisa menanam tanaman yang lain seperti itu, bisa singkong, jadi kan itu tidak mesti mahal gitu. Tidak mesti mahal ya. Iya.
Oke, apalagi tadi ketika bicara protein ya, Ya, tadi disampaikan Bu Lelis, kalau saya tangkap katanya lebih baik makan ikan Ya. dibandingkan daging, Betul. karena proses pencernaannya itu jauh lebih ringan ya Betul. ke tubuh kitanya ya untuk protein. Nah jadi para pemustaka sekalian, jadi ketika bicara sehat, makanan sehat itu intinya ada tidak harus mahal. Contoh yang lainnya Bu Leli, misalkan ketika tidak ada daging misalkan. Iya. Kira-kira yang paling relevan tuh apa sih sebenarnya? Ya, itu kan ikan misalnya. Iya. Masyarakat juga Kalau kan- telur. Ah, telur. Telur Iya, ya, telur ya. Tempe tahu. Tempe tahu Oh, untuk para iya. pemustaka gitu Iya, ya. selain ikan yang tadi ya, Iya. itu kan termasuk protein juga, protein tinggi seperti Iya. itu. Kemudian mungkin bisa kalau di kampung kan suka itu Pak Mahmud, misalnya beternak Beternak. ayam kan, ayam Iya. kampung itu Iya. lebih bagus lagi seperti itu. Ya, oke. Kalau kita lihat di bab 3 ini Bu Leli, Iya. ini kependekan itu salah satunya adalah bagaimana pertumbuhan tulang, ya pertumbuhan tulang. Apakah kondisi saat ini juga masih relevan? Apakah mungkin ada faktor-faktor yang lain, misalkan Bu Leli, yang akhirnya Iya. bisa mempengaruhi bicara kependekan ini Bu Leli, selain pertumbuhan Sebetulnya tulang? kalau untuk tadi yang apa kependekan tulang ini masih relevan ya Pak? Masih relevan ya? Ya, sebetulnya kan tadi akibat cara gizi yang kurang, asupan gizi, kemudian faktor sosial ekonomi, dan itu tadi yang sudah dijelaskan, Iya. itu mempengaruhi pada pertumbuhan tulang, Iya. sehingga anak itu tidak tumbuh dan tidak berkembang seperti Iya. itu Pak. Jadi itu sebetulnya di bab 3 ini, di buku ini masih relevan Iya. untuk yang tadi itu, untuk tulangnya ya. Oke, baik Bu Leli. Kita bicara ke bab 4 sekarang ya, Iya. para pemustaka. Kalau dilihat dari buku ini, kependekan ini juga sangat mempengaruhi nih, Ya. karena bicara kualitas SDM, gitu ya, kualitas SDM, dan mempengaruhi tingkat kemiskinan nih, Iya. kemiskinan. Mungkin Bu Leli bisa menjelaskan itu, yang dimaksud dengan sebagai apa, menurunkan kualitas SDM ya, Iya. termasuk khususnya bicara kemiskinan. Silakan Bu Leli. Nah ini jadi dampak ya ini. Iya, Jadi dampaknya. dampak stunting ya Bapak Ibu pemustaka. Bahwa dampak stunting itu ternyata kalau udah sangat besar sekali. Selain tadi kualitas SDM, tentu saja kan tadi karena dia tidak tumbuh, kemudian perkembangannya kurang, sehingga kan secara kualitas dia masih turun atau tidak berkualitas ya SDM-nya itu. Ya. Karena apa? Dia bisa aja misalnya ini sering sakit. Sering sakit. Sakit kan tidak, sekolahnya terganggu, Pak. Terganggu, Kemudian ya. sampai mungkin sekolah terganggu, dia untuk ke jenjang yang lebih tinggi juga pasti terganggu ya seperti itu. Kemudian dari kesehatan Iya. akan berpengaruh kan, sakit-sakitan, gimana mau sekolah, Iya. gimana ke depannya misalnya nanti kalau udah siap bekerja itu gimana mau bekerja seperti itu. Kemudian kalau sakit-sakitan kan pengaruh dari orang tua juga, misalnya kalau tadi tidak mempunyai kartu jaminan kesehatan, misalkan itu akan mempengaruhi ya orang tua. Kesedot Iya, dompetnya. Ekonominya Dompetnya seperti kesedot apa. para pemustaka ya. Kemudian bahkan sampai ke kematian, ini masih relevan ya tadi untuk dampak dari Dampaknya. itu bisa sampai gitu, karena tadi sakit-sakitan, Sakit-sakitan. perkembangannya kurang, bisa sampai ke kematian seperti Iya. itu. Bahkan juga ada tadi kecacatan, Kecacatan. disabilitas. Itu karena memang pengaruh dari kecerdasan otak juga kan. Kecerdasan otak juga ya. Jadi Oke. bisa terganggu gitu. Kemudian ya tentu saja ada kaitannya dengan nanti kemiskinan. Kalau Iya. misalnya sudah dia tidak sekolah, kemudian dia tidak bisa bekerja kalau ke depannya seperti itu, kan pasti itu dengan kaitannya dengan kemiskinan. Kemiskinan. Itulah dampaknya. Oke. Baik, para pemustaka, jadi tadi bicara dampaknya yang sangat luar biasa. Jadi ketika kondisi tumbuh kembangnya tidak optimal, Ya. jadi akhirnya mempengaruhi sampai ke dewasa, Ya. sampai ke pendidikannya, dan akhirnya mereka jadi pengangguran. Iya. Jadi ini menjadi beban negara, Orang tua juga orang tua, ya, negara, tetangga minimalnya. Yang mungkin tetangga yang tadinya asik, tentrem, nggak ada lagi pencurian, tiba-tiba kan ada pengangguran, jadi akhirnya ada pencurian. Jadi sangat kompleks sekali. Oke, mungkin ada pemustaka yang ingin bertanya juga, silakan. Iya, ada yang bertanya dari Andriani. Andriani. Ya, apakah stunting tergolong penyakit
Kemudian mungkin apakah stunting itu hanya berpotensi pada anak atau mungkin remaja bisa kena stunting seperti itu. Ada yang menyampaikan bahwa stunting itu bukan penyakit, hanya kelainan gizi aja. Nah, apakah itu benar atau salah? Oke, cukup, Om Sigit? Ya, Cukup. Ya, seru nih. Iya. Katanya bilang bukan penyakit katanya gitu ya, bukan penyakit katanya gitu. Betul nggak tuh Bu Leli, bukan penyakit? Betul, maksudnya stunting itu bukan penyakit, tapi tadi itu dampak stunting bisa ini ya sakit-sakitan Kompleks ya, kompleks, saling mempengaruhi. Iya seperti itu, karena stunting dia karena dari sakit-sakitan, justru dari penyakit itu bisa timbul stunting seperti itu. Dan yang stunting dia juga bisa sakit. Tapi stunting itu bukan penyakit, tadi itu gagal tumbuh. Gagal tumbuh bisa akibat dari dia punya penyakit. Bukan gagal total ya, para pemustaka ya. Kalau gagal total namanya gatot namanya. Iya. Ya. Tadi ada juga ya pemustaka yang menyampaikan bahwa stunting itu bukan penyakit ya, betul seperti itu. Jadi bukan penyakit tetapi gagal tumbuh. Ya kalau gatot tadi gagal total ya gitu. Oke, tadi Mbak apa siapa nih? Mbak Andriani ya? Andriani menyampaikan katanya itu di bayi atau di remaja juga bisa itu bicara stunting. Nah, bicara stunting itu kita bicara dengan balita. Sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Tapi dampaknya Pak Mahmud tadi kita sudah bahas ya, bisa sampai ke remaja. Seperti itu. Jadi walaupun sudah melewati dari umur 5 tahun sampai segitu doang ya? Iya, sampai 5 tahun kan itu kan memang yang harus diintervensi. Kalau misalnya udah lewat dari 5 tahun kan memang sudah tidak bisa. Karena kan pertumbuhan itu kan disebutnya Pak Mahmud itu masa periode emas ya. Golden period. Golden period seperti itu. Oke. Bisa sampai dampaknya ke remaja. Oke. Baik, Bu Leli. Tadi kita sudah membahas terkait apa itu stunting, faktor-faktor yang mempengaruhi stunting, termasuk dampaknya, gitu ya. Baik, mungkin para pemustaka masih ada yang ingin menuliskan komentar di live Instagramnya Perpusda Banten. Untuk selanjutnya gini, Bu Leli nih, ini yang tak kalah penting, bicara solusi, bicara solusi. Kalau di sini di buku ini bicara pencegahan kependekan penanggulangannya gitu kan ya, seperti itu. Nah, kalau untuk di kondisi saat ini nih Bu Leli, kondisi saat ini, kira-kira sektor mana saja sih yang wajib mendukung tentang program stunting selain tadi Kementerian Agama melalui program dari Catin ya, calon pengantin. Ya, silakan Bu Leli. Sektor mana saja? Menarik. Jadi sebetulnya kan stunting itu kan bisa terdampak ya. Jadi bukan hanya masalah kesehatan aja kalau kita orang kesehatan ya, tapi ada sektor lain. Sekarang itu sudah ada regulasi yang terbaru, Perpres atau Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Di situ ada untuk intervensi itu intervensi spesifik. Dan intervensi sensitif. Nah, untuk intervensi spesifik itu khusus orang kesehatan nih Pak. Kayak tadi untuk pelayanan kesehatan, kemudian gizi seperti itu, gizi dan non gizi. Nah, kalau untuk sektor lain yang tadi Pak sebutkan itu tadi dari untuk ketahanan pangan, kemudian pendidikan, kemudian sosial ekonomi, kemudian KB juga kesehatan reproduksi seperti itu. Kemudian ada lagi KB masuknya ke spesifik kali ya? Enggak, sensitif. Sensitif? Iya, ke sensitif. Karena di situ kesehatan reproduksi remaja. Jadi di situ di situ nanti ada kader remaja. Jadi nanti di sekolah-sekolah dan nanti dijadikan kader untuk seperti contohnya tadi untuk minum tablet tambah darah. Harus ada kader yang mengingatkan seperti di sekolah kaitannya dengan pendidikan juga seperti itu. Kemudian ada juga pemberdayaan masyarakat desa. Karena kan itu yang posyandu, jadi yang menggerakkan. Kemudian PKK juga, keterlibatan organisasi masyarakat. Nah, di situ ada mungkin pramuka sebetulnya kan bisa ke sana. Di Pak Mahmud ini kan dulu di SBH ya, aktif. Nah, itu bisa membantu ke sana seperti itu Pak Mahmud. Jadi selain sektor kesehatan juga sektor-sektor lain seperti itu. Oke. Baik. Itu bicara penanggulangan ya, bicara penanggulangan.
Nah, mungkin Provinsi Banten sendiri mungkin ya sudah duduk bersama mungkin ya dengan seluruh OPD yang ada di Provinsi Banten. Nah, kalau yang menjadi wasitnya itu kan biasanya Bapeda tuh. Bapeda semua. Bapeda yang jadi wasitnya. Kira-kira sudah terlihat jelas belum indikator kinerja dari masing-masing organisasi perangkat daerah di Provinsi Banten? Bicara indikator kinerja Bapeda Banten. Iya, karena ini kan sangat penting. Kebetulan saya di Bapeda ya. Iya, karena ini menjadi sangat penting nih. Begini biar edukasi masyarakat Betul. juga ya. Kami di Bapeda itu sudah menggagas tematik stunting namanya. Tematik stunting. Oke. 2023, 2022 sendiri kita sudah membuat planning di ada RKPD namanya ya. RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kita ada namanya tematik stunting, kita menggagas. Nah, kita sudah kumpulkan nih Pak Umur OPD-OPD, jadi yang terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting ini. Yang pertama adalah dinas tadi ya, sesuai itu ya, dinas pendidikan, kemudian DP3 AKB, kemudian dinas ketahanan pangan, dinas sosial, kemudian dinas kesehatan terutama ya, kemudian yang memang di dalamnya itu bicara tentang cashlink, promosi kesehatan, yang pasti kalau di kesehatan memang karena intervensi spesifik semua di situ seperti itu. Jadi itu kami sudah sampai ke indikator kinerja karena saat ini sudah ada keputusan Mendagri nomor 0505889. Di situ sudah ditulis Pak, sudah tercatat indikator kinerja untuk mana nanti akan untuk penurunan stunting ini. Jadi udah sampai ke anggaran itu Pak. Kita sudah diplotkan nanti itu namanya di tematik stunting. Jadi kita sudah punya tema tersendiri khusus untuk percepatan penurunan stunting ini. Dan sekarang ini mulai Pak PJ Gubernur, Pak PJ Sekda dan Kepala OPD terkait dengan penurunan stunting ini sangat gencar. Kami ini selalu minggu ini aja Pak Umur saya ini udah 3 acara ini untuk stunting itu. Benar-benar untuk stunting ini karena menjadi intervensi juga Banten seperti itu. Oke, baik para pemustaka, jadi di sini terlihat ya bagaimana seriusnya Pemprov Banten di bawah PJ Gubernur yaitu Bapak Al-Muktabar beserta Bapak PJ Sekda ya. Sekda sekarang Pak PJ Sekda itu Pak Tranggono. Pak, ini harus dikenalkan juga nih kepada pemustaka. Jadi bahwa sekarang kita sudah punya penjabat gubernur ya, gubernur yaitu Bapak Al-Muktabar, Pak Dr. Al-Muktabar ya. Baik Bu Leli, saya kalau melihat secara keseluruhan dari isi buku ini ya, jadi bicaranya itu adalah lingkungan, perilaku dan fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Bu Leli, urutan yang paling pas itu dari 3 itu yang mana yang pertama, yang mana yang kedua dan yang mana yang ketiga menurut Bu Leli? Ya, yang dominan ya, yang berurut ya, berurut. Untuk kesehatan ini kan memang kaitannya juga dengan kesehatan masyarakat ya. Ini untuk stunting ini pertama itu perilaku nomor 1. Tadi harus masyarakat itu merubah pola ya, atau perilakunya itu memang sih kita kan orang promosi kesehatan ya. Untuk perubahan perilaku itu sangat-sangat sulit dan memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit atau yang tidak sebentar seperti itu. Jadi kita ini ajak masyarakat untuk merubah perilakunya, misalnya tadi yang kalau misalnya untuk mau sehat itu harus mahal, tadi kan tidak seperti itu. Tapi bisa memanfaatkan memang yang pangan atau misalnya bahan makanan pokok itu yang memang tidak mesti mahal gitu. Jadi merubah perilakunya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi yang pasien case ya. Nah itu pasien case dulu apa lingkungan dulu tuh? Nah, lingkungan dulu. Tadi tiga ya untuk lingkungan. Terus saja lingkungan itu harus PHBS Pak. Harus berperilaku. Sanitasinya ya. Sanitasinya. Kemudian perilaku juga tadi kan perilaku misalnya ada jamban dipakai tidak, ada juga yang tidak dipakai seperti itu. Kemudian lingkungan yang tadi ya lingkungannya harus bersih. Kemudian misalnya di pekarangannya sudah ditanemin, kemudian di rumahnya harus bersih juga, harus cukup matahari, seperti itu kan itu mempengaruhi pertumbuhan anak. Kemudian yang terakhir tentu saja pasien case itu yang terakhir karena itu
kalau misalnya kejadian saja baru seperti itu. Jadi okay. harus dimanfaatkannya memang bukan hanya tiba-tiba datang ke rumah sakit atau kalau sakit, tapi harus dimanfaatkan juga posyandu, misalnya gitu ya. Jadi datang itu ke fasilitas kesehatan bukan pada saat sakit. Jadi harus punya bayi, punya anak itu memang punya harus didatangi posyandu itu untuk memeriksakan kesehatannya, pertumbuhannya, perkembangannya, seperti itu. Selalu anak itu selalu distimulasi. Ya. Baik para pemustaka sekalian, di hari Jumat yang penuh berkah ini kita alhamdulillah sudah kurang lebih 60 menit ya, Om Sigit ya. Sudah 60 menit lebih ya mungkin ya. Saking serunya ngobrol banyak dengan Bu Lely ya. Udah 1 jam nih kita bicara terkait masalah kependekan stunting pada anak balita. Yang kita pada hari ini membedah buku dari Ibu Astuti Lamita. Ibu Astuti nih kan? Astuti. Soalnya kalau laki-laki Astuta ya. Nah, karena kalau PA, PI gitu kan kalau itu ya. Baik Bu Lely, terima kasih banyak ini yang telah meluangkan waktu bisa hadir di Perpusda Banten ya. Tadi telah disampaikan oleh Bu Lely bagaimana masalah stunting, bagaimana apa saja sih yang mempengaruhi sehingga terjadinya stunting, bagaimana cara pengukurannya, segera datang ke posyandu, ya. Tidak harus ke fasilitas pelayanan kesehatan, harus ke rumah sakit, minimalnya fasilitas pelayanan kesehatan ya yang ada di masyarakat, salah satunya adalah posyandu ya seperti itu. Nah terus ketika bicara pencegahan, tadi juga sudah disampaikan, bicara penanggulangan, jadi dibutuhkan sekali komitmen dari seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Banten. Salah satunya kesempatan kali ini membedah buku tentang stunting adalah peran dari Perpusda Provinsi Banten. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada hari ini berkaitan dengan membedah buku masalah stunting. Terima kasih banyak sekali lagi bagi para pemustaka yang belum bisa ikut gabung pada kesempatan ini, mungkin nanti bisa melihat di channel YouTube DPK Provinsi Banten. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.